10 tahun era rezim Mr. Mulyono. 10 tahun gerakan sekularisme. Dan ini dimulai 2014. Bahkan tahun 2016 ketika Mr. Mulyono mengangkat Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dia memberikan statement agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu zaman Orde Baru PKI musuh terbesar Pancasila. Nah, zaman Mr. Mulyono agama musuh terbesar Pancasila. Artinya selama 10 tahun agama jadi musuh negara, sampai akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Nah, mayoritas umat Islam se-Indonesia ini ternyata ditipu, Pak, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Loh, Pak Nadiem Makarim itu kan orang Arab. Selama ini umat Islam dikira Pak Nadiem Makarim itu seorang Muslim, padahal dia Katolik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita Ahad kedua kuliah subuh. Ini lanjutan terakhir kemarin, bagaimana imperialisme Amerika mencoba untuk melemahkan umat Islam di Indonesia ini tidak lewat fisik tapi lewat invasi pemikiran yang sering kita sebut dengan ghazwul fikri, invasi pemikiran. Terakhir Ahad subuh sudah saya sampaikan, sejak tahun 70 itu ada 4 tokoh yang dijadikan garda terdepan untuk mensosialisasikan, yaitu ghazwul fikri, invasi pemikiran, yaitu Profesor Nurholis Majid, Dr. Johan Effendi, Ahmad Wahid, dan Gus Dur. Nah, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, the contemporary challenge of Islamic thoughts, artinya ini tantangan pemikiran Islam kontemporer atau kekinian. Rasulullah SAW sudah memberikan warning kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in hatta la takharuju ala tabbin. Tapi temum qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta la takharuju ala tabbin,
Sampai Rasulullah menggunakan bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan, dobbin. Dobbin itu kalau di Timur Tengah itu seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir. Ini bahasa kinayah yang digunakan oleh Rasulullah, perumpamaan. Jadi kalau orang lain masuk lubang biawak, kamu ikut. Sahabat tanya, "Kuna ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara?" Apakah yang kau maksudkan itu sikap, perilaku, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah memberikan jawaban, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Gitu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika beliau mengkaji hadis ini, beliau ngambil khulasa, kesimpulan. Jadi meniru-niru adat istiadat, budaya atau pemikiran orang-orang kafir itu dilarang secara global dalam agama kita. Ini sudah. Jadi benar-benar dilarang. Oleh karena itu Rasulullah sampai memberikan arahan kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaba biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa niru-niru adat istiadat, budaya, pemikiran orang-orang kafir, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Artinya termasuk orang kafir. Sampai seperti itu Rasulullah memberikan peringatan. Itu. Tapi coba kita lihat di realitas di lapangan. Ternyata saat Indonesia dicengkram oleh Amerika, sekarang Cina, ya kan? Sebelumnya Amerika. Ya Allah, ternyata tidak hanya tasabbuh bil kuffar, niru-niru, tapi sudah sampai pada titik klimaks ittiba'ul kuffar, ngikuti orang-orang kafir. Sehingga akhirnya apa yang diingatkan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segala arah, dari segala penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qasatiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Kuna ya Rasulullah, amin kilatin bina nahnu yawma idin. Apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? Lah, tidak. Bal antum yawma idin katsir, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un kakutai, tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan, jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam itu punya kualitas seperti buih, Rasulullah memberikan penegasan, walayantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Walayantifanna Allah fi qulubikumul wahan, dan Allah campakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan, apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat Ahad yang lalu waktu kuliah subuh itu, kalau kita buka webnya The Asia Foundation, ngeri Pak gitu. 30 ormas Islam itu dijadikan garda terdepan oleh The Asia Foundation untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lewat apa? Ini invasi pemikiran, usul fikri, lengkap nama ormasnya, alamatnya, tokohnya, berapa US dollar yang dia terima. Ini yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan banyak ketika gerakan liberalisasi Islam ini digerakkan di Indonesia sejak tahun 70, banyak dosen-dosen agama di perguruan-perguruan tinggi Islam itu direkrut, bukan disekolahkan di Madinah atau di Al-Azhar atau di Ummul Qura, Mekah Al-Mukarramah, atau di Yaman, ya kan, tapi ditransfer ke Leiden, Universitas Leiden, Belanda. Ya. Nyampe di sana, Belanda sudah menyiapkan guru besarnya, Profesor Nasir Hamid Abu Zaid.
Padahal jejak digital Profesor Nasir Hamid Abu Zaid ini oleh Mahkamah Pengadilan Mesir itu sudah dihukumi murtad, keluar dari Islam. Nah, dia direkrut oleh Belanda, ditaruh menjadi tokoh di Universitas Leiden Belanda. Nah, dosen-dosen agama di seluruh Indonesia ini direkrut gratis, bahkan dikasih uang saku, program S3, S2 dan S3. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka sampai di sana, mereka di brainwash, dicuci otaknya, sehingga akhirnya dimasuki pemikiran Islam yang salah menurut kacamata Barat. Itulah yang akhirnya setelah lulus mereka dikirim lagi ke Indonesia. Akhirnya mereka menyebarkan ini, liberalisme, pemikiran liberal. Artinya apa? Dia suguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ro'yunya, akalnya. Bahkan dalam waktu relatif singkat 50 tokoh liberal di Indonesia. Nah, kalau 50 tokoh liberal, masing-masing tokoh ini kan punya mahasiswa-mahasiswi luar biasa, dahsyat. Makanya pada Ahad waktu subuh yang lalu itu kan saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Deputi Pertahanan, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Paul Wolfowitz. Jangan untuk melemahkan umat Islam di Indonesia, jangan pakai fisik, jangan pakai serangan militer. Kenapa? Ruhul jihadnya bangkit. Contohnya peristiwa 10 November Surabaya. Oleh karena itu, hancurkan umat Islam di Indonesia lewat invasi pemikiran, husul fikri. Ini 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. Akhirnya mereka menyebarkan liberalisme ini di Indonesia. Ya kan? Padahal Rasulullah sudah memberi wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum sayyaini lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada 2 perkara itu. Kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Dijamin tidak akan sesat. Tapi ternyata kalangan liberal ini menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Dia kesukukan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia sukukan Islam dengan ro'yunya, akalnya. Dan akhirnya muncullah gerakan sekularisme. Dan ini terjadi 10 tahun era rezim Mr. Mulyono. 10 tahun gerakan sekularisme. Dan ini dimulai 2014. Bahkan tahun 2016 ketika Mr. Mulyono mengangkat Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dia memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu zaman Orde Baru, PKI musuh terbesar Pancasila. Nah, zaman Mr. Mulyono, agama musuh terbesar Pancasila. Artinya selama 10 tahun agama jadi musuh negara, sampai akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Nah, mayoritas umat Islam se-Indonesia ini ternyata ditipu, Pak, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Loh, Pak Nadiem Makarim itu kan orang Arab. Selama ini umat Islam dikira Pak Nadiem Makarim itu seorang Muslim, padahal dia Katolik, Pak. Kok tahu? Iya, pada saat Paus Fransiskus datang itu kan, waktu itu diterima oleh Imam Masjid Istiqlal, itu anak kecilnya Nadiem Makarim diserahkan ke Paus untuk dibaptis. Dari situlah akhirnya umat Islam selama ini ternyata pinter Mr. Mulyono ini, cari orang Arab tapi agamanya Katolik.
namanya Islami, Nadiem Makarim. Ternyata orang Katolik, Pak. Makanya jangan kaget kalau dia meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Selama 10 tahun mereka gerakkan sekularisme. Agama dipisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan berhasil, Pak. Sampai 20 Oktober 2024 berhasil. Yang dulu sudah pernah saya rinci itu. Mulai dari tata sosialnya, budayanya, pendidikannya, ekonominya, politiknya, agamanya, semua sekuler. Karena itu apa? Perintah dari Cina. Karena Cina memberikan investasi ke Indonesia itu tidak ada istilah freelance, makan siang gratis, enggak. Ada take and give. Cina bantu tahap pertama 647 triliun. Itu ada syarat apa? Itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan itu berhasil. Gak usah jauh-jauh di Malang, Malang budayanya juga. Budaya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Ya. Selama 10 tahun era Mr. Mulyono, coba kalangan mudanya disibukkan dengan game online, kalangan dewasanya disibukkan dengan judi online, kalangan orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Bahkan dalam aspek budaya, ya Allah, budaya syirik dibangkitkan seluruh Malang Raya, mulai dari kota sampai kabupaten. Di balai kota diadakan acara sesajen dan 1000 dupa. Di kabupaten diadakan acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut di pantai selatan, bantengan, berot. Astagfirullah. Berhasil, Pak, berhasil. Bahkan agamanya kita dipaksa untuk pluralisme. Itu saya sampai kaget, sampai ke pelosok-pelosok desa. Lebih dahsyat daripada di kota. Pluralisme. Ini agama baru, Pak. Ini agama baru. Pluralisme itu satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Saya sampai ke lereng-lereng gunung Bromo, lereng gunung Semeru, lereng gunung Kawi. Apa, Pak? Kan pakai bahasa Jawa kan ini. Ya kan? Usah sedoyo agami ini sami mawon. Sepenting api kali tonggo. Nah, kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, semua agama ini sama saja, yang penting kita berbuat baik sama tetangga. Ini lebih pluralisme. Pluralismenya lebih kafah daripada yang di kota. Nah, itu kan. Di desa itu seperti itu. Itu kalau kita timbang menurut akidah Islam, itu masuk jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Kalau kita menerima agama baru yaitu pluralisme, keyakinan yang menganggap semua agama sama, itu masuk nawaqidul Islam, batal syahadat kita, gugur iman kita. Tapi di Indonesia, di Malang, ya Allah, semarak ya. Ngeri, Pak, kita, Pak. Ini fitnah-fitnah akhir zaman. Belum lagi di tengah-tengah keluarga muslim digerakkan feminisme, kesetaraan gender, LGBT. Artinya apa? Kita dipaksa oleh imperialisme Amerika dan imperialisme Cina itu religious relativism, artinya keberagamaan yang relatif. Padahal kita beragama itu hak, kebenaran itu kebenaran yang mutlak, itu ad-dinul Islam. Nah, kita dipaksa untuk menerima keberagamaan serba relatif. Tidak ada kebenaran mutlak, padahal kita sudah diarahkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 19 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Sejak kapan? Sejak Yaumil Jum'ah, saat Rasulullah wukuf di padang Arafah, Rasulullah menunggu terbenam matahari. Setelah itu ini kan ritual haji, Rasulullah melaksanakan ritual haji, baru ke Musdalifah. Tapi pada saat terbenam matahari turun wahyu yang terakhir, yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Telah kusempurnakan agama ini bagimu. Ya. Telah kucukupkan nikmatku untukmu wa raditu lakum Islam madinah, dan telah kuridhoi Islam ini sebagai agama.
Saat itulah Islam sempurna. Nah, itu. Nah, ini kita dipaksa keberagamaan yang relatif. Tidak ada kebenaran mutlak, sudah. Padahal kita sudah diarahkan oleh Allah, sudah final. Kebenaran mutlak itu cuma satu, Islam. Gitu. Kita dirusak lewat ini tadi. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ternyata di Indonesia sejak tahun 70 sampai sekarang, jadi gerakan liberalisasi Islam itu benar-benar semarak, meliberalkan Islam. Artinya dia akan melakukan dekonstruksi, bongkar hal-hal yang qat'i, hal-hal yang baku, paten, sudah tidak bisa diubah lagi. Kalau bahasa Indonesia aksioma, tidak bisa diubah. Ini hal yang qat'i, seperti akidah Islam, konsep wahyu dan tafsir, syariat Islam, itu sudah hal yang baku. Nah, mereka musuh-musuh Islam ini mengajak umat Islam tadi yang lemah akidahnya tadi, artinya lemah imannya, hanya gara-gara dolar, ya kan? Hanya gara-gara dolar ini tadi. Hanya umat Islam yang melemah ini tadi, yang kena dolar ini tadi, dia melakukan dekonstruksi, bongkar. Sehingga akhirnya akidah yang sebenarnya itu sudah final dan benar dirubah lagi. Dimunculkan agama baru, yaitu pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Alhamdulillah ada ulama di Indonesia yang paling keras itu, Kiai Haji Sukron Makmun. Itu beliau keras sekali. Siapapun sudah, itu dia. Walaupun dia profesor, doktor, apapun sudah, kalau dia terima agama baru, pluralisme agama, hukumnya murtad. Itu keras, Pak. Kiai Sukron Makmun. Dulu yang pertama kali memberikan stigma kalau ada pejabat koruptor, itu yang pertama kali memberikan stigma bajingan, itu kan Kiai Sukron Makmun. Itu pertama kali Kiai Sukron Makmun. Tapi karena Kiai tidak masuk media, begitu siapa? Rocky Gerung, ya kan? Begitu Rocky Gerung memunculkan bajingan itu, langsung di blow up oleh media. Padahal yang pertama kali ngomong itu Kiai Sukron Makmun. Jadi memang media itu luar biasa. Kalau di backup oleh media, luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, contoh akidah Islam, siapa kira-kira promotor utama, tokohnya yang menciptakan agama baru yang sekarang ini disebar di seluruh wilayah Indonesia? Ternyata tokohnya ini Dr. Abraham Kekir. Ini orangnya. Jadi ini buku-bukunya yang jadi rujukan, terutama tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Sehingga akhirnya dari Dr. Abraham Kekir ini diadopsi oleh Profesor John Hick. Ini tokoh intelektual Amerika. Dia bikin buku God Has Many Names, Tuhan punya banyak nama. Ini asal muasal munculnya keyakinan semua agama sama. Ini ada Yahudi, Islam, Kristiani, komunis, setan. Nah, ini Tuhan punya banyak nama. Nah, ternyata di Indonesia doktrin pluralisme agama ini diawali dengan yaitu keyakinan relativisme, serba relatif, sehingga tidak ada kebenaran mutlak. Contoh, jadi ketika umat Islam meyakini surah Al-Imran ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dina 'indallahil Islam, agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbalahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din agama selain ad-dinul Islam, kata Allah, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang yang khasirin, rugi di akhirat, tempatnya neraka jahanam. Jadi ketika kita punya keyakinan Islam satu-satunya kebenaran, itu menurut kalangan liberal kita itu disebut eksklusif, keberagamaan yang eksklusif. Eksklusif itu apa, Pak? Apa itu? Menyendiri. Menyendiri. Jadi kita
dipaksa untuk menerima agama baru supaya inklusif, supaya terbuka, keberagaman yang terbuka, pluralisme agama. Nah sekarang bagaimana mensosialisasikan di Indonesia, termasuk di Malang? Akhirnya umat Islam diajak untuk tasamuh universal, kebersamaan universal, sehingga diawali dengan kebersamaan sosial. Akhirnya di kota-kota besar termasuk di Malang diadakan pertemuan-pertemuan lintas agama. Muncullah Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Nah, itu. Kalau di Malang ketuanya Ustadz Taufik Kusuma. Ya, Pak Taufik Kusuma. Itu ketua FKUB Malang. Nah, dikira oleh tokoh-tokoh Islam, dikira ini al-khair, kebaikan. Ternyata tidak boleh berhenti di situ. Kita wajib mengikuti apa? Kebersamaan ritual. Puncaknya ini sudah. Sehingga akhirnya di kota-kota besar di seluruh Indonesia, termasuk di kota Malang, diadakanlah doa bersama antar umat beragama. Sudah masuk? Sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Hancurlah akidah umat Islam. Tidak ada lagi konsep lakum dinukum waliyadin. Sudah tidak ada lagi. Padahal kita oleh Allah dan Rasulnya sudah diarahkan. Ini konsep toleransi yang benar-benar luar biasa yang disampaikan oleh Islam, yang disuguhkan Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi dengan kebersamaan ritual ini, hancurlah akidah umat Islam. Ternyata apa berhenti di sini? Enggak. Umat Islam di Indonesia termasuk di Malang dipaksa lagi. Apa? Salamnya wajib pluralisme. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, om, santi, om, nano budaya, salam kebajikan, apalagi salam, terus ditambahi Arema, salam satu jiwa. Waduh, ini sudah diamalkan mulai dari presiden sampai RT. Astagfirullah. Akhirnya apa? Komisi Fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia kumpul di Belitung, Sumatera, mengeluarkan fatwa salam pluralisme agama haram hukumnya. Nah, itu. Padahal sudah diamalkan mulai dari presiden sampai RT. Jadi ya Allah, mereka halus sekali. Ya ini kan kalau bahasa kita ini kan pemurtad apa? MTS, murtad tanpa sadar. Murtad tanpa sadar, MTS. Ini MTS sudah, murtad tanpa sadar. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, kalau kita menerima kebersamaan ritual, itu masuk nawaqidul Islam, batal syahadat kita, gugur iman kita. Itu Pak. Tapi di Indonesia dianggap hal biasa, ya. Sehingga muncullah agama baru supaya tidak terlalu akademik gitu ya, pluralisme. Akhirnya dimunculkan agama baru yang sesuai dengan Indonesia. Apa? Akhirnya muncullah Islam Nusantara. Benar Pak? Muncullah Islam Nusantara. Tapi hakikatnya sama, pluralisme. Sampai akhirnya muncullah fikih Islam Nusantara. Ya kan? Jadi kalau saya lihat ada 3 hal yang krusial dalam fikih Islam Nusantara. Yang pertama, dalam fikih Islam Nusantara itu dia harus menerima pluralisme agama, keyakinan semua agama sama. Yang kedua, dia harus menerima pernikahan antar lintas agama. Yang ketiga, dia harus menerima kearifan budaya lokal. Artinya budaya syirik dia harus terima itu. Itulah ciri Islam Nusantara. Nah sekarang Bapak di Malang, kalau kita rujuk ilal Quran was Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan diberi stigma Islam radikal, Islam garis keras. Nah sekarang ini di masyarakat kita yang terbaik itu adalah Islam Nusantara. Astagfirullah. Ini sudah Pak, ini tantangan bagi kita semuanya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Begitu juga dalam konsep wahyu dan tafsir. Coba,
Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ya kan? Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Tapi ketika imperialisme Amerika masuk ke Indonesia sejak tahun mereka gerakkan sejak tahun 70 itu benar-benar kesakralan Al-Quran mereka gerakkan dengan desakralisasi Al-Quran. Artinya kesakralan Al-Quran itu dihancurkan oleh mereka, sehingga muncul pemikiran baru. Apa? Al-Quran bukan kitab suci. Muncul lagi pemikiran baru, Al-Quran bukan lafzan wa maknan dari Allah, akan tapi Al-Quran kata-kata Muhammad. Muncul lagi pemikiran Al-Quran adalah rekayasa politik Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Muncul lagi Al-Quran mumtad thaqafi, produk budaya, sehingga Al-Quran boleh diinjak-injak. Ini muncul lagi sebuah pemikiran Al-Quran masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar, sehingga akhirnya perlu dibuat Al-Quran baru, yaitu Al-Quran edisi kritis sesuai dengan akal. Coba, ini semuanya tujuannya dikonstruksi membongkar wahyu, konsep wahyu Al-Quran. Kesakralan Al-Quran dihancurkan. Nah, bagaimana strateginya? Tadi sudah saya sampaikan. Ini orangnya, Pak, guru besarnya ini, profesornya, Profesor Nasir Ahmad Abu Zaid. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana dosen-dosen agama difasilitasi gratis, diterbangkan ke Leiden gratis, kuliah S2, S3, dapat uang saku, dapat fasilitas, ya kan? Tapi syarat pertama kali di brainwash, dicuci otaknya, baru dimasukkan pemikiran liberal oleh ini orangnya. Gini orang seperti ini, Pak, orang yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Pengadilan Mesir murtad, mau diundang ke Malang. Wah, akhirnya ya wis, kita Pak, langsung pakai strategi radikal, iya kan? Langsung kita cari tempatnya. Dia pertama kali di Wisma Agro, langsung kita cek di sana. Pokok infonya di langsung kita cek, kita usir, jangan sampai mencemari Malang gitu, ya kan? Jangan sampai merusak Malang, terutama kampus-kampus di Malang. Alhamdulillah nggak jadi, Pak, nggak berani dia, nggak berani datang ke Malang. Mau diundang di Malang gitu. Ya Allah, ini padahal sampai akhirnya dia bikin mata kuliah wajib, yaitu tafsir hermeneutik. Jadi seperti tafsir Ibnu Hisham, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Qurtubi, ya kan, tafsir Tarfin, seperti itu disingkirkan semuanya. Dan mereka, dia ini Profesor Nasir Ahmad Abu Zaid ini, dia suguhkan tafsir hermeneutik. Tafsir hermeneutik ini tafsirnya orang kafir menafsiri Bible, menafsiri Injil, digunakan untuk menafsiri Al-Quran. Ya nggak masuk. Wong Rokyu menafsiri Al-Quran, ya nggak masuk lah itu. Nah, ini dipaksa. Akhirnya sekarang tafsir hermeneutik ini didajikan mata kuliah wajib di kampus IAIN di seluruh Indonesia. Kenapa? Kok bisa? Kas negara kosong, kas negara kosong, butuh fulus, apalagi fulus dolar. Sehingga ya Allah, jadilah seperti ini, tambah rusak. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini jurnal ilmiah Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Dia ini Fakultas Syariah semester 8. Dia bikin jurnal ilmiah. Apa judulnya? Al-Quran Perangkap Bangsa Quraisy. Al-Quran Perangkap Bangsa Quraisy. Coba. Baru semester 8, belum jadi dosen tuh, Pak, sudah melecehkan, sudah taswih terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kalamullah, firman Allah.
Ini baru semester 8 rusak sudah pemikirannya, dirusak ini oleh tadi. Jadi dosennya dirusak oleh Profesor Nasir Hamid Abu Zaid, ya kan? Habis itu punya mahasiswa. Nah, mahasiswanya apa kalau bahasa Malang? Pikirannya menclek. Pikirannya menclek sudah. Itu sudah. Seperti itu. Baru semester 8 saja sudah melecehkan Al-Quran. Al-Quran katanya perangkap bangsa Quraisy. Kan kalau bahasa mudahnya ini Al-Quran perangkap bangsa kafir. Ya kan? Bangsa Quraisy itu kan kafir Quraisy, ya kan? Kan pelecehan itu, Pak. Taswih itu. Padahal Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kemudian ini lagi baru semester 4 saja Fakultas Syariah, ini jurusan jinayah dan siasat, jurusan pidana dan politik Islam. Dia tulis jurnal ilmiah kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran itu oleh Utsman, itu sebuah fakta kecelakaan sejarah. Ini kan pelecehan terhadap sahabat Rasulullah. Khalifah Utsman bin Affan itu kan masuk kategori Khulafaur Rasyidin, ya kan? Nah, Rasulullah memberi wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid." Ya. Ini wasiat Rasulullah. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di sesudahku. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan, tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah, gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi geram. Kita disuruh komitmen pada sunnah Rasulullah. Nah, baru semester 4 itu sudah melecehkan Khalifah Utsman bin Affan. Semester 4 dibanding kalau Khalifah Utsman bin Affan juga gak nyambung, Pak. Ini melecehkan. Ini kalau Rasulullah itu marah kalau ada seorang muslim gitu ya, melecehkan sahabatku untuk menghapus dosanya, walaupun dia punya emas segunung Uhud, nggak akan terhapus dosanya itu. Siapa yang melecehkan sahabatku, walaupun dia punya gunung emas segunung Uhud, nggak akan tertebus dosanya. Ini baru semester 4 sudah melecehkan Khalifah Utsman bin Affan. Padahal kan, Pak, Khalifah Utsman bin Affan waktu itu pada masa beliau itu kan beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an untuk dakwah ke kawasan yang sekarang Xinjiang gitu. Dulu namanya kan Turkmenistan. Dulu negara Turkmenistan. Begitu muncul Mao Zedong, ya kan? Akhirnya Turkmenistan dicaplok oleh Cina komunis waktu itu. Sehingga akhirnya Turkmenistan itu berubah jadi Xinjiang. Xinjiang itu sering disebut Muslim Uighur. Pernah dengar itu? Nah, itu dulu, Pak, punya negara sendiri namanya Turkmenistan. Jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengutus sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mendakwahkan Islam ke sana. Nyampe di Turkmenistan, ternyata di Turkmenistan itu banyak pabrik-pabrik kertas. Sehingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan istihad Al-Quran, yang itu kan dulu kan banyak ditulis di pelepah korma, terus di kulit, ya kan, ditulis itu. Akhirnya begitu ada kertas di Turkmenistan, dampak daripada dakwah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya istihad, dibukukan Al-Quran. Sehingga ada 7 mushaf, ya kan, Madinah, Mekah, seluruh 7 mushaf itu, sampai akhirnya datang ke Indonesia berupa Al-Quran itu. Nah, kok ini mahasiswa ya ini semester 4 dianggap pembukuan Al-Quran itu kecelakaan sejarah? Ini kan pelecehan, taswif. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, padahal Allah dan Rasulnya itu memuji sahabatnya, memuji sahabat Rasulullah. Coba Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semua mufassir sepakat apa yang dimaksud kuntum khairu ummah, kamu adalah umat terbaik, itu pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semua mufassir menafsirkan yang sama. Bahkan Rasulullah juga memuji sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu pada masaku, sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Ini umat yang the best. Ini baru semester 4 sahabat dilecehkan. Baru semester 4 durung dadi dosen. Astagfirullah. Ini keminter keblinger itu. Wong pinter keblinger ini. Jadi seperti itu. Ini semester 4 juga Fakultas Syariah. Dia mempertanyakan, jadi kritik ortodoksisme. Jadi dia katakan generasi pasca Muhammad, berarti kan sahabat ya, itu kata dia tidak kreatif. Coba, astagfirullah, itu baru semester 4 dia sudah melecehkan sahabat. Padahal sahabat Rasulullah itu dipuji langsung oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini baru semester 4 ini loh Pak, dampak daripada perang pemikiran, invasi pemikiran. Pakai dolar ini Pak, untuk membrainwash, mencuci otaknya ini pakai dolar. Nah dia dibina oleh dosen yang sudah dicuci otaknya, sehingga ya ini outputnya muncul pemikiran-pemikiran seperti ini. Yang lebih sadis lagi, ini yang terakhir, Sumanto. Bapak dengar dulu, Sumanto itu kan jagal manusia, itu jadi viral ini. Nah ini Sumanto Al-Qurtubi, jagalnya Al-Quran. Dia katakan Al-Quran kitab palsu. Ternyata setelah kita cek jejak digitalnya, S1-nya YIN, S2-nya dia ambil di Fakultas Filsafat Universitas Kristen Setiawacana Solotigo. Jadi ya otomatis Pak, dosen-dosen Kristen, ini makanan empuk ini, ya kan, makanan empuk. Sehingga akhirnya dia di brainwash, dicuci otaknya, kemudian dia tulis jurnal ilmiah, kesucian palsu sebuah kitab. Dia katakan Al-Quran bukan kitab suci. Astagfirullah. Ini jagalnya Al-Quran, Sumanto Al-Qurtubi. Ini model-model seperti ini Pak. Jadi ternyata dia alumni Universitas Kristen Setiawacana. Dulu S1-nya IAIN, tapi dicuci otaknya ketika program S2. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian syariat Islam tadi kan Al-Quran. Nah sekarang syariat Islam juga dikonstruksi, dibongkar sama dia. Hal-hal yang qat'i dibongkar. Ya, apa itu? Jadi syariat Islam itu diliberalkan. Mereka mencoba meliberalkan syariat Islam. Jadi hukum-hukum Islam yang sudah qat'i, yang sudah benar dan pasti dibongkar, dibuat hukum baru yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Nah para tokoh liberal ini biasanya menggunakan metode kontekstualisasi ijtihad sebagai salah satu mekanisme dalam merombak hukum Islam. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi liberalisasi syariat itu dilakukan dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad yang menekankan aspek kontekstual historis, sehingga hukum Islam menjadi relatif. Tidak ada kepastian hukum Islam. Itu Pak. Nah ini guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Nah ketika dia menyatakan surah Al-Mumtahanah ayat 10 itu kan umat Islam dilarang menikah dengan orang kafir, haram ya. Umat Islam haram hukumnya menikah dengan orang kafir. Akhirnya Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dia mencoba untuk kontekstualisasi. Jadi dia katakan, kenapa kok diharamkan? Karena pada saat itu katanya dia, jumlah umat Islam kan sedikit pada saat peperangan antara
orang mukmin sama orang-orang kafir Quraisy pada masa Rasulullah. Umat Islam sedikit, yang banyak orang kafir, ya kan? Makanya mengharamkan. Nah, di Indonesia orang kafirnya sedikit, orang muslimnya mayoritas. Nah, dari otaknya ini tadi, oh kalau gitu bolehlah menikah dengan orang kafir. Apa? Pakai akal. Sehingga muncullah fikih lintas agama, pernikahan antar umat beragama. Ini. Sehingga akhirnya, tapi alhamdulillah bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Kementerian Agama masih bertahan. Apa? Undang-undang perkawinan itu kan ditegaskan pernikahan itu baru sah kalau seakidah. Itu dalam undang-undang perkawinan, pernikahan. Nah, alhamdulillah Kementerian Agama masih bertahan. Tapi di kalangan liberal, di kalangan tokoh-tokoh liberal, contoh Profesor Dr. Nurholis Majid, dia nikahkan putrinya dengan pemuda Yahudi Amerika, sehingga akhirnya neneknya yang di Jombang shock gitu. Sampai seperti itu, gara-gara ingin menunjukkan bahwa dia istiqomah sebagai tokoh Islam liberal. Dari seperti itu dikorbankan anaknya. Jadi inilah, makanya sekarang muncul fikih lintas agama. Jadi ini bukan amal soleh, Pak, yang bikin ini, yang bikin fikih lintas agama ini bukan amal soleh, amal toleh. Amal toleh itu amal kejahatan ini. Ini pluralisme agama. Inilah tantangan bagi kita, ya kan? Jadi karena istihad tadi, maka ditutuskan pendapat baru bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Padahal Allah tetapkan sudah haram hukumnya. Ya. Bahkan pernah satu saat di majelis taklim, ibu-ibu, saya ditanya tapi pakai tulisan, Ustaz, bagaimana kalau suaminya Katolik, nah istrinya sudah masuk Islam, bagaimana menurut konsep Islam? Nah, karena pakai tulisan, langsung saya jawab, ibu-ibu, kalau suaminya Katolik, istrinya muslimah, ya, menurut hukum Islam, kalau istrinya berhubungan suami istri dengan suaminya yang Katolik itu haram hukumnya. Itu dihukumi menurut hukum Islam zina. Nah, akhirnya selama berapa saat, Pak, alhamdulillah orang ini ngikuti apa yang saya sampaikan, sehingga akhirnya dia pisah ranjang sampai berapa bulan, berbulan-bulan, lama, cukup lama. Qadarullah, dia sudah tidak pakai tulisan, dia telepon ke saya, Ustaz, saya yang pernah tanya kepada Ustaz itu, alhamdulillah saya jalankan, dan alhamdulillah saya pulang dari haji. Jadi istrinya ini pulang dari haji. Ustaz, suami saya ingin masuk Islam. Alhamdulillah. Ternyata suaminya ini pengurus gereja Kristus, apa itu? Kristus Raja, Kristus Raja, Ambengan Surabaya. Enggak, di Ambengan Surabaya, Kristus Raja, pengurusnya. Nah, akhirnya sudah, tapi Ustaz, suami saya minta dialog dulu. Sebelum masuk Islam itu minta dialog dulu. Akhirnya alhamdulillah Jamaah Masjid Al-Ghifari, ya kan? Jamaah Masjid Al-Ghifari memfasilitasi rumahnya di kawasan Ciliwung gitu. Akhirnya sudah mulai jam 8. Nah, saya waktu itu nggak bawa apa-apa gitu. Wis pokok sak temune lah gitu, karena waktu itu sudah saya tidak bawa apa. Nggak taunya dia bawa Bible, bawa laptop, bawa. Tapi saya waktu itu bismillah sudah. Yang penting saya jangan sampai keluar dari konteks
Ini bisa, kalau dialog itu dibatasi masalah ketuhanan Yesus, penyaliban, dan penebusan dosa. Itu aja sudah. Saya batasi itu saja. Jam 8 sampai jam 11. Alhamdulillah. Ustaz, saya terima Islam. Alhamdulillah. Hidayah, Allah berikan hidayah. Akhirnya istrinya 2 hari itu telepon lagi, Ustaz, suami saya minta disahadatkan. Lah, Bapak umurnya berapa Bu sekarang? 60 tahun. Umpama saya sahadatkan sekaligus saya nikahkan secara Islami. Ya kan? Saya nikahkan secara Islami. Alhamdulillah Pak. Senangnya ini. Wah, akhirnya pas hari Kamis, saya kan tiap Kamis ngisi di Masjid Al-Ghifari, Kamis waktu maghrib. Kan itu banyak jamaah. Alhamdulillah. Langsung saya sahadatkan, tapi saya kasih tausiah sedikit, saya sahadatkan, langsung tak nikahkan sekalian secara Islami. Sehingga akhirnya malam hari itu kalau kumpul itu sudah sah gitu kan, ya kan? Sah itu suami istri. Alhamdulillah, nangis Pak. Kabeh jamaah melok terharu, ya kan? Jamaah terharu. Masuk Islam umur 60 tahun. Jadi itu pengurus gereja Kristus Raja di Ambengan itu. Yang gerejanya gede itu. Alhamdulillah, akhirnya saya coba silaturahmi ke rumahnya di Singosari Pak. Di perumahan, di sebuah perumahan. Di sana ada Masjid Al-Ikhlas. Saya tanya takmirnya, Ustaz, Masya Allah, lebih Islami daripada orang yang sudah lahir Islam. Jadi Islamnya lebih militan Ustaz gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi padahal masuk Islam umur 60 tahun Pak. Makanya sampai sekarang kadang-kadang dia WA ke saya, Alhamdulillah Ustaz, tenang. Ya, suami istri umur 60 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita sambung lagi Jumat pertama bulan depan. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.